kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, Jumat pertama, tanggal 5 Juni 2020. Perenungan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Tak asing lagi bagi kita nasihat-nasihat di mana sering disampaikan orang tua kepada kita. Hiduplah dengan penuh kebaikan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah saleh, hiduplah jujur, agar kita semua dapat hidup bahagia di hari kemudian. Apa betul hidup saleh kita akan memperoleh kebahagiaan? Dengan hidup saleh, apa betul kita akan bahagia? Nyatanya, di saat kita hidup baik, hidup saleh, kita sering dianggap sok suci lah, sok alim lah, kita disingkirkan, dibully, bahkan dianiaya. Hidup baik, hidup saleh sering menimbulkan tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Hidup kita pun menjadi menderita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan pertama hari ini, Paulus menyampaikan kepada anaknya Timotius bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Paulus menjadi teladan yang berpengaruh bagi Timotius muda yang selama ini telah menemani dan menyaksikan sepak terjangnya. Dari penjara di Roma, Paulus menulis, "Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penderitaanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita." 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 11. Ia mendorong Timotius untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ayat 14 sampai dengan 15. Di sini Paulus juga hendak menyampaikan kepada kita semua, yang mana hidup kita hendaklah selalu berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita terima melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Sekalipun kita mengalami penderitaan, penganiayaan karena hidup saleh kita, tetaplah kita senantiasa berpegang teguh akan kebenaran firman-Nya. Di tengah situasi sulit, kita harus memiliki keberanian untuk mengaktifkan iman yang ada di dalam diri kita dengan jalan memperkatakan firman Tuhan, dengan tujuan mematahkan dan menghancurkan semua siasat-siasat dan pekerjaan iblis. Mungkin dari sebagian kita berucap, mudah amat bicara, harus tetap berpegang teguh dalam iman di saat-saat kita mengalami penderitaan. Bagaimana kita bisa bertahan? Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kekuatan kita sendiri, itu pasti tak akan mampu kita berdiri tegak. Dan inilah, Yesus telah tahu. Untuk itulah Yesus memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Roh itu yang adalah roh keperkasaan akan menguatkan kita yang lemah ini agar tetap tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Roh yang sama yang adalah roh kesalehan akan membimbing kita untuk terus dapat berbakti kepadanya, untuk selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu hidup saleh, hidup beribadah hanya kepada Yesus Tuhan.
Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Alkitab yang telah diberikan Yesus melalui firman-Nya. Alkitab merupakan tuntunan hidup untuk menjadi saleh. Alkitab berisikan ajaran dan petunjuk Tuhan yang bertujuan mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan membaca Alkitab, langkah hidup kita diarahkan kepada jalan kebenaran Tuhan. Kita juga diingatkan kembali tentang kuasa, kasih, kebaikan, kemurahan, perlindungan, dan kepeduliannya kepada kita. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita mau tetap hidup saleh, hidup yang hanya beribadah kepada Tuhan Yesus, tetap hidup selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan karena dianiaya. Dari sinilah iman kita akan terus bertumbuh. Ingat, dengan kekuatan kita sendiri, kita tak akan mampu. Maka jangan sia-siakan penolong yang diberikan Tuhan Yesus. Mintalah terus-menerus agar kita selalu diperbaharui setiap hari dengan urapan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.